Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Teman-teman sekalian, pada kali ini biasanya kita membahas tentang Anda bertanya Ustaz menjawab atau Abung itu pada setiap hari Selasa. Namun karena kemarin itu banyaknya pertanyaan yang masuk ke kami, sehingga mau nggak mau kita juga berusaha bagaimana caranya membahas apa yang sudah kami tanyakan. Dan alhamdulillah di samping kami sudah ada guru kita, Ustaz Ainur Rafiq Al-Sihhalilahullah, yang mana beliau juga pada hari ini ketepatan dengan mengisi khutbah di Denpasar saja. Yeah. Dan akhirnya kita minta beliau untuk membacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk, yang sudah antum kirimkan beberapa waktu lalu. Tapi Ustaz, mungkin antum sebelum memulai membahas pertanyaan yang sudah masuk, mungkin antum ada pendahuluan untuk acara Abung ini, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan sore yang mulia ini kita masih diberi kekuatan, kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat beraktivitas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita mengharap mudah-mudahan kehidupan kita selalu diisi seluruhnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore yang mulia ini, alhamdulillah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di studio Bali Mengaji untuk program Anda bertanya, Ustadz menjawab. Mudah-mudahan program ini terus berjalan dan mudah-mudahan bisa memberikan manfaat, karena pada hakikatnya kebodohan adalah penyakit, seperti dikatakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, innama syifa'ul as-su'al. Hanya saja obatnya kebodohan itu adalah dengan bertanya. Maka bertanya kepada ahlul ilmi, dan bukan maksudnya pada kesempatan yang mulia ini menganggap bahwasanya saya pribadi sebagai ahlul ilmi yang mumpuni dalam menjawab, tidak, akan tetapi ingin berpartisipasi, memberikan apa yang bisa untuk diberikan. Kalaupun nanti misalnya tidak ada kemampuan untuk menjawab, maka kami pun akan mengatakan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Al-Imamu Malik rahimahullahu ta'ala, la adri, yani saya tidak tahu, wallahu ta'ala a'lam. Baik, teman-teman sekalian, bagi antum yang punya pertanyaan seputar permasalahan agama, silakan hari ini pun antum bisa nelpon langsung ya, tapi nanti setelah kami saat ini ada 10 pertanyaan. Jadi silakan nanti antum yang punya pertanyaan bisa menelpon langsung ke nomor 0897 7532 668. Sekali lagi, antum bisa kirimkan ke nomor 0897 532 668. Antum bisa WhatsApp maupun telepon. Sekali lagi ya, 0897 7532 668. Antum bisa kirim WhatsApp maupun telepon langsung nanti setelah pertanyaan ke-10. Tapi Ustaz, kita beranjak ke nomor 1 pertanyaan dari A. Eko di Denpasar. Izin bertanya Ustaz, untuk emas yang sudah mencapai nisab dan haul, bagaimana cara membayarkan zakatnya? Apakah harus dibayarkan setiap tahun atau sekali saja? Syukran Ustaz. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Mengenai pertanyaannya, yaitu tentang emas yang sudah mencapai nisab dan juga telah mencapai haul. Nisabnya emas adalah 20 dinar. 20 dinar itu setara dengan kurang lebih 85 gram emas. 1 gram berapa sekarang? Kemudian syarat yang kedua adalah telah dimiliki nisab tersebut selama 1 haul. 1 haul yakni 1 tahun. Kemudian kadar yang harus dikeluarkan untuk zakat emas adalah 2,5%. Kemudian
emas yang dimiliki itu apakah emas murni 24 karat ataukah emas perhiasan yang kurang daripada 24 karat. Maka dari itu cara mengeluarkannya adalah beratnya emas yang telah melampaui nisabnya, yaitu 85 kilogram 85 gram dikali karat dibagi 24. Misalnya ia 23 karat atau 22 karat, maka dikali 22 per 24. Kemudian dikali 2,5%, yaitu nilai zakatnya. Kemudian dikali harga emas murni hari ia mau mengeluarkan. Kenapa kita bilang hari ia mengeluarkan? Karena harga emas fluktuatif, naik dan turun, maka tidak bisa dijadikan standar harga kemarin, harga lusa. Maka harga yang sekarang dia mau keluarkan, maka itulah yang dipakai. Maka akan keluar nilai zakat yang harus ia keluarkan. Bukan sejumlah nilai yang dulu dikeluarkan, Ustaz, ya, bukan ya? Tidak. Harga emas itu berubah setiap hari. Maka harga emas yang ada pada hari itulah yang dijadikan acuan. Jadi rumusnya adalah mengeluarkan zakat emas, berat emasnya yang telah melampaui nisab, kemudian dikali karat per 24. Berapa karat? 18 karat. Maka 18 karat per 24. Kemudian dikali 2,5%. Kemudian dikali harga emas pada hari ia mau mengeluarkan, maka akan ketemu nilai zakat yang harus ia keluarkan untuk zakat emas. Kemudian apakah emas itu dikeluarkan setiap tahun atau cukup sekali saja? Yang benar, yakni untuk zakat emas maka dikeluarkan setiap tahun. Untuk zakat emas dikeluarkan setiap tahun. Kemudian perlu kita luruskan pula di sini bahwa zakat emas sesungguhnya dia adalah bagian daripada zakat mal. Maksudnya di sini adalah apabila seseorang memiliki emas tidak sampai kepada satu nisab, yaitu 85 gram, akan tetapi ia adalah bagian daripada harta yang ia miliki. Di sana ada harta-harta yang lainnya sesungguhnya, maka dilihat apakah gabungan daripada harta itu telah mencapai nisab apa tidak. Maka kalau itu mencapai nisab, maka emasnya pun walaupun tidak sampai kepada nisab 85 gram, maka ia tetap wajib untuk dizakati karena ia digabungkan dengan harta yang lainnya yang dia miliki. Maka itu yang harus diingat. Dalam kata lain, tidaklah zakat emas itu hanya khusus emas saja. Hanya khusus emas saja, karena kalau zaman dahulu memang demikian, karena alat tukar zaman dahulu adalah uang emas dan uang perak. Sehingga uang yang dimiliki, harta yang dimiliki itu ditentukan dengan besaran emas yang dia miliki. Adapun sekarang ini dengan mata uang, dengan kertas dan lain sebagainya, maka nantinya akan digabung. Misalnya dia punya 40 gram, ternyata ada uang yang ada di saldonya dia lebih daripada 40 juta, maka itu digabungkan. Maka kalau digabungkan ia akan melebihi nisab, maka dikenakanlah emas simpanannya itu
zakat yang harus dikeluarkan, besarannya adalah 2,5%. Wallahu taala a'lam. Ya, bisa dihitung kalau ada punya duit banyak Ustaz ya. Teman kalau nggak ada duit banyak ya nggak usah dihitung lagi Ustaz. Asalnya tidak wajib. Iya. Asalnya tidak wajib. Orang yang tidak memiliki tidak cukup nisabnya, maka dia tidak wajib menunaikan zakat, akan tetapi dia boleh bersedekah sesuai dengan kemampuan dan keikhlasan. Baik. Tapi sebelum kita beranjak ke pertanyaan kedua, mungkin ketika menjawab pertanyaan langsung ke Kanda Hasan Asad. Jadi pilihnya beda. Baik. Ustaz, kita bertanya ke pertanyaan kedua dari Salman Malik. Beliau bertanya, Ustaz, ketika istri saya menjelek-jelekan suami di depan orang tuanya, bolehkah suami menceraikan istrinya karena itu sudah berlangsung lama? Jadi apabila seorang istri menjelek-jelekkan suaminya di depan orang tuanya, orang tua suami, depan istri, mertua suami, di depan orang tua istrinya. Naam, mertua berarti. Iya, orang tua istrinya berarti mertuanya si suaminya. Apakah boleh si suami itu menceraikan istrinya? Sesungguhnya hukum cerai di dalam Islam itu adalah solusi. Cerai itu adalah solusi. Walaupun cerai itu menjadi baik kalau dia sudah memenuhi ketentuan bahwasannya berkumpul atau bahwasannya menjadi suami istri itu sudah tidak ada lagi manfaatnya. Makanya dikatakan oleh para ulama bahwasannya cerai itu adalah sesuatu yang dibolehkan, yaitu manakala hubungan antara suami dan istri itu telah rusak dan jadilah berkumpulnya suami dan istri dalam ikatan suami istri itu hanyalah kemadharatan semata. Tidak ada manfaatnya dan tidak ada maslahatnya. Yang ada adalah mafsadah. Maka datanglah syariat untuk menghilangkan kemadharatan dan menghilangkan kemafsadatan. Maka dari itu disyariatkannya talak, cerai itu untuk kasus-kasus yang semacam ini. Maka di sini dilihat, kalau sekedar suami atau istri itu membicarakan atau menjelek-jelekkan suaminya di hadapan ibunya, maka ini adalah bahan introspeksi untuk suami. Kenapa istrinya menjelek-jelekkan? Hal ini tentunya berbeda keadaannya dengan Nabiullah Ismail alaihi salam. Ketika Ibrahim alaihissalam, Nabiullah Ibrahim datang ke rumahnya, kemudian mengeluhkan tentang keadaan, kesusahan, kesulitan. Kemudian Nabi Ibrahim langsung menganjurkan, ganti daun pintu rumahmu, yang kemudian difahami dan itu mengisyaratkan tentang supaya istrinya dicerai. Tentu berbeda, keadaannya berbeda. yakni ini Nabi, dan yang menganjurkan juga Nabi. Tapi permasalahannya di sini adalah seseorang laki-laki yang bisa saja laki-laki itu salah, dan bisa saja si istri itu benar, dan bisa saja istri itu tidak mempunyai saluran untuk menyampaikan kepada suaminya. Curhat istilahnya tadi ya. Seperti itu, curhat kepada orang tuanya, atau meminta solusi kepada orang tuanya. Maka dari itu, kalau mengerti keadaan seperti itu, maka sebagai seorang suami yang bertanggung jawab mendudukkan, mengajak bicara baik-baik. Kenapa? Apa yang salah dari aku? Aku siap mendengar. Maka cerai itu bukan solusi
yang ditawarkan begitu ada masalah, tapi itu adalah solusi terakhir ketika tidak bisa mencapai penyelesaian, maka itu solusinya adalah cerai. Tapi kalau selama masih ada sesuatu yang bisa diselesaikan, dibicarakan dengan baik, walaupun seorang suami tidak menyukai yang ada pada istrinya seluruhnya, maka tidak mengapa kalau kebanyakannya ia menyukainya. Karena tidak ada wanita yang sempurna, sebagaimana pula tidak ada suami yang sempurna. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yafruku mu'minun mu'minatan in kariha minha syai'an fa yuhibbuhu akhar, yani fihi akhar atau syai'an akhar. Dikatakan oleh Rasul kama qala sallallahu alaihi wasallam, janganlah seorang mukmin itu membenci secara total suaminya, atau jangan seorang mukmin membenci seorang wanita mukminah kalau dia tidak menyukai dari seorang mukminah itu satu perkara, maka sesungguhnya ia menyukai perkara yang lainnya. Oleh karena itu, di dalam berumah tangga harus penuh kesabaran. Ada namanya proses perbaikan, proses nasihat. Bukan setiap ada masalah kemudian ngambil tindakan, ngambil keputusan, tidak. Tapi semuanya harus dibicarakan baik-baik, dipertimbangkan tentang maslahat, mafsadahnya, tentang manfaat dan madharatnya, semuanya dipertimbangkan. Karena bukanlah akhlak daripada seorang mukmin dia begitu ada masalah langsung ambil keputusan cerai. Kemudian ia menelantarkan banyak wanita, menelantarkan banyak anak, apalagi tidak ada pertanggungjawaban tentang anaknya. Bagaimana nasib anaknya, bagaimana psikologi anaknya dan lain sebagainya. Maka benar, cerai itu dibolehkan di dalam Islam, akan tetapi cerai itu adalah solusi terakhir. Dia adalah solusi terakhir untuk permasalahan hubungan suami istri. Selama masih bisa didamaikan, masih bisa diselesaikan permasalahan-permasalahannya, maka selama itu harus tetap dipelihara hubungan. Karena dengan adanya itu semua, dengan terjalinnya hubungan yang baik antara suami dan istri, maka ini akan menyakiti daripada iblis. Seperti kita ketahui bersama, iblis dikatakan bahwasanya arsyuhu alal ma', singgasananya iblis itu ada di atas air. Dan iblis mengirim sarayah, yakni pasukan-pasukannya, sampai kemudian mereka semua datang kepada iblis. Maka orang, yakni dari pasukan itu yang paling besar, yang paling dekat dengan iblis adalah yang paling besar fitnahnya. Maka datang seorang mengatakan, aku telah melakukan demikian dan demikian, nyesatkan ini, nyesatkan itu. Katanya iblis, ma fa'alta syai'an, engkau tidak melakukan apa-apa. Yang ini nyatakan ini, yang nyatakan itu. Sampai datanglah dari tentaranya iblis yang mengatakan, qad farraqtu fulanan wa ahlahu wa zaujatahu, maka aku telah memisahkan antara si fulan dengan istrinya. Maka dikatakan oleh iblis, faqarrabahu ilaih, maka didekatkan orang itu kepada iblis, dan dikatakan, ni'ma ma fa'alt, sebaik-baik apa yang engkau perbuat, ni'ma anta, sebaik-baiknya engkau. Ini iblis. Karena iblis tahu kemadharatan apa yang ditimbulkan daripada perpecahan
perceraian antara suami dan istri. Banyak madarat yang akan terjadi, yang merusak, bukan hanya merusak hubungan mereka berdua, tapi anak-anak, lingkungan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, perhatikanlah di dalam hal yang berkaitan dengan hubungan suami istri. Tidak gampang menjatuhkan cerai, menjatuhkan talak, kecuali apabila hubungan itu telah berubah, yang mestinya hubungan yang bermanfaat, hubungan yang membawa kemaslahatan, keberkahan, tapi berubah menjadi hubungan yang murni menjadi kemudaratan, menjadi kemafsadatan, dan murni bukan rahmat akan tetapi azab, maka menjadi baiti nari bukan baiti jannati. Maka yang seperti itu tidak ada pilihan kecuali harus berpisah. Harus berpisah. Itu adalah solusi yang terbaik. Wallahu taala a'lam. Baik Ustaz, jika ada kasus semacam ini Ustaz, suami istri sudah menikah. Ya namanya suami istri pasti menikah Ustaz ya. Tapi si suami nggak memberikan nafkah lahir batin kepada istrinya, dan si suami berada di rumah orang tuanya. Artinya si istri di rumah orang tuanya, si suami di rumah orang tuanya. Walaupun mereka hubungannya suami istri, tapi nggak pernah dikasih nafkah lahir batin. Itu gimana Ustaz? Secara hukum kalau istrinya menerima ya sudah, tidak ada masalah. Tapi kalau istrinya tidak menerima, dia berhak untuk menuntut. Bisa khulu saja. Menuntut cerai. Karena itu sebab syar'i. Sebab syar'i untuk seseorang wanita menuntut haknya. Menuntut haknya karena dia tidak mendapatkan hak yang mestinya dia terima daripada pernikahan tersebut. Maka dari itu haknya si perempuan. Tapi kalau perempuannya menerima, dia hanya ingin diikat di dalam pernikahan menjadi istrinya, dia menerima dan tidak ada keberatan dari dia, maka itu semua kembali pada diri seorang perempuan tersebut. Wallahu taala alam. Baik Ustaz, syukran. Teman-teman sekalian, sekali lagi kami informasikan, antum bagi yang punya pertanyaan bisa bertanya langsung saat ini di nomor yang sudah kami cantumkan pada monitor gitu ya. Jadi sekalian antum jika punya pertanyaan bisa bertanya langsung, nelpon ke studio saat ini. Baik Ustaz, kita beranjak ke pertanyaan ketiga dari Erdian. Assalamualaikum Bapak Ustadz, Masya Allah. Ikut bertanya, bagaimana cara menghadapi seseorang yang keras kepala? Wah, diketak Ustaz. Seorang yang keras kepala, cara menghadapi maksudnya adalah bagaimana kita sebagai kawan menghadapi teman yang keras kepala. Maka yang pertama kali kita harus lakukan adalah melihat diri kita, mempersiapkan kejiwaan kita bahwasannya kita akan menghadapi tantangan. Ini adalah ujian di dalam menghadapi orang yang keras kepala, sehingga sebelum kita menghadapi dia, kita sudah sadar, bisa memprediksi apa saja yang akan terjadi, sehingga kita lebih siap dan tidak gampang terprovokasi oleh kekerasan orang tersebut, kekeras kepalaan orang tersebut. Yang kedua, kita berusaha untuk menghindari permasalahan yang ia keras kepala padanya. Menghindar. Dan kita mengambil kesimpulan sesungguhnya apa yang dia inginkan, memberikan solusi tanpa harus berdebat. Karena tidaklah berdebat dengan orang yang keras kepala kecuali semakin keras kepalanya. Semakin dia keras kepala. Yang paling bagus adalah kita memahami, membiarkan dia bicara sampai dia puas, sudah kita mengambil tindakan, bukan menjawab apa yang dia ungkapkan. Iya, sudah paham. Kita ambil tindakan, maksudnya sudah begini. Sudah, kita tidak berdebat. Jadi hindari perdebatan. Kalau kita berdebat dengan orang yang keras kepala, justru kita tidak menyembuhkan.
Tapi kita seperti ada bara api, kita siram dengan bensin atau spiritus atau yang lainnya. Maka dari itu seperti itu. Kemudian tidak mengapa orang yang keras kepala ini kadang harus dikasih senyuman. Ini kita murah senyum, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Maka harus banyak dikasih sedekah. Kemudian kalau dia ngomong agak kasar sedikit, terima kasih, dikasih apresiasi, terima kasih. Seperti itu. Oleh karena itu orang yang keras kepala, dia tidak bisa disadarkan kecuali dengan orang yang lemah lembut. Maka dari itu kalau kita memang bukan tipe orang yang lemah lembut, orang yang gampang terprovokasi, lebih baik menjauh daripada keadaan menjadi lebih jelek, lebih buruk, tidak seperti yang kita harapkan. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi kalau ada yang keras kepala, disenyumin aja ya. Senyumin aja ya, diam aja, liatin gitu aja. Itu pasti dia keki Ustaz. Tapi Ustaz, kita ke pertanyaan selanjutnya dari Hajar. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Ana mau bertanya, qadarullah Ustaz, ana lagi butuh uang dan ana sudah berusaha mencari pinjaman ke saudara. Namun mereka tidak memberikannya. Apakah ana boleh pinjam ke bank Pak Ustaz? Syukran. Iya. Seseorang memiliki kebutuhan. Maka sesungguhnya kebutuhan itu bermacam-macam. Kita harus paham kebutuhan itu kebutuhan apa. Kalau hanya kebutuhan, ya butuh beli sesuatu, butuh untuk membangun rumah, butuh untuk ini, untuk itu, membayar utang dan lain sebagainya, maka tidak seharusnya seseorang itu meminjam kepada bank. Meminjam kepada bank hakikatnya tidak mengapa, asalkan banknya tidak mengharuskan membayar dengan riba. Tapi kalau meminjam uang ke bank dan banknya itu mengharuskan kita membayar ribanya, bunganya juga, maka itu yang tidak boleh. Itu yang disebut dengan riba. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la'anallahu akilar riba wa mukilahu. Di dalam riwayat dikatakan yakni la'anallahu akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai. Hum fil ismi sawa. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Allah melaknat orang yang memakan harta riba, hasil dari riba, dan orang yang membayar riba, mukilahu wa katibahu au katibihi, la'anallahu akila riba wa mukilahu wa katibahu, juru tulisnya, orang-orang yang kerja di bank. Bendahara gitu deh. Bukan, orang-orang yang juru tulis, termasuk notaris yang membuat perjanjian. Kena juga kan? Semua. Itu semua. Kemudian wasyahidai, dan orang yang menjadi saksi, dua orang yang menjadi saksi. Kedua-duanya atau semuanya ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditegaskan oleh Rasul, hum fil ismi sawa. Mereka di dalam dosa sama. Walaupun nggak menikmati Ustaz ya. Kan dibilang ini tadi, semuanya sama gitu Ustaz dosanya. Iya. Nggak menikmati, maksudnya yang mukilahu jelas dia nggak nikmati, dia membayar dengan lebih. Enggak, maksudnya dia hanya nonton aja, saksi segala macam, tapi kan si peminjam lain lagi Ustaz. Bukan menyaksikan, saksi yang dimaksud itu adalah saksi yang tertulis. Maksudnya itu. Saksi yang tertulis. Maka orang yang tertulis sebagai saksi, maka dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilaknat. Maka dari itu dalam kondisi apapun jangan seseorang pinjam ke bank. Kalau dia memang perlu sesuatu, pinjam. Kalau memang tidak dapat,
maka harus bersabar. Harus bersabar. Yani membutuhkan uang. Kalau butuh uang hanya sekedar makan, maka insya Allah akan dapat. Kalau sekedar makan, insya Allah dapat pinjaman. Kalau enggak pun pasti akan ada orang yang berbagi dengan makanan. Tapi kalau orang membutuhkan, perlu barang, membeli barang, kalau dia tidak mampu membeli secara cash, maka ia boleh melakukan murabahah. Murabahah yang syariah. Ada teman yang mau melakukan murabahah, maka tidak mengapa. Saya perlu ini, kemudian dia membelikan barang itu, kemudian mau nyicil barang ini sebulan sekian, maka itu tidak ada masalah. Murabahah ini bagi hasil bukannya? Murabahah adalah sama-sama menguntungkan. Yani murabahah sama-sama menguntungkan. Seseorang yang membutuhkan barang, dia tidak bisa membeli. Maka dengan dia bisa memiliki barang itu, dia diuntungkan. Sedangkan orang yang mengadakan barang itu, dia diuntungkan dengan kelebihan harga. Kalau di luar itu harga sepeda motor 10 juta. Karena ini adalah dibeli dengan cara kredit, maka selama 1 tahun dinaikkan harganya menjadi 11 juta atau 12 juta. Dengan catatan dicicil 1 bulan 1 juta misalnya. Maka sesuai dengan kesepakatan, harga itu tidak ada ikatan, tidak ada ketentuan. Harga itu sesuai dengan kesepakatan. Harga sesuai dengan kesepakatan. Kalau masing-masing sepakat, ya karena saya butuh barang supaya bisa transportasi ke sana kemari, ya sudah, saya ngambil dengan harga 12 juta, saya cicil selama 12 bulan. Maka itu diperbolehkan. Tapi kalau meminjam dari bank, tidak boleh. Keadaan apapun tidak boleh. Karena riba itu, Ustaz, ya? Iya, karena riba. Kalau meminjamnya dengan tidak riba, maka tidak ada masalah. Dan sepertinya satu-satunya dosa yang diajak berperang sama Allah, dosa riba ini, Ustaz, ya? Di antaranya adalah fa'dhanu biharbin minallah wa rasulih. Yani umumkan peperangan dari Allah dan Rasulnya, yaitu orang-orang yang tidak mau berhenti dari mengambil uang, mengambil atau memakan harta riba. Dan kita melihat banyak, Ustaz, kasus orang yang mereka transaksi riba itu keluarganya berantakan, Ustaz. Ini mungkin akibat Allah yang bilang seperti itu. Hanya dampaknya saja yang di dunia. Dan banyak kasus yang terjadi, orang yang melakukan praktek riba, dia adalah orang-orang yang dibuai oleh syaitan. Syaitan itu mengiming-imingi dengan harapan. Harapan mau ini, mau itu, dan lain sebagainya. Maka tidak ada daya yang dia miliki, dia pakai sesuatu yang mudah, yang tentunya haram. Maka pada akhirnya kemudian menghancurkan segala apa yang ia miliki. Maka jauhi riba. Meminjamnya tidak mengapa, tapi yang tidak boleh adalah meminjam dengan riba. Baik, Ustaz, jazakallahu khairan. Kita beranjak ke pertanyaan selanjutnya dari Adi di Denpasar. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah diperbolehkan melafazkan doa ketika rukuk dan sujud dalam sholat? Jika boleh, apakah didahului zikir dulu atau boleh langsung lafaz doa, Ustaz? Syukron. Berkaitan dengan pertanyaan ini, yaitu melafazkan doa ketika ruku dan sujud. Adapun ruku, maka tidak dianjurkan berdoa. Berdoa dalam arti doa dari diri kita, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wa ammar ruku
fa'adhimu fihi rabb wa amma sujud fa'aktsiru fihi du'a. Adapun ruku maka agungkanlah ar-rabb, yakni Rabb tabaraka wa ta'ala, Allah. Adapun sujud maka perbanyaklah doa. Maka doa itu yang disunnahkan adalah ketika sujud. Adapun ketika orang ruku dan sujud, maka hal yang pertama yang harus ia lakukan adalah dia menunaikan wajibnya, bacaan wajib daripada ruku dan sujud. Baru kemudian berdoa. Walaupun para ulama berbeda pendapat di dalam hal ini tentang hukum bacaan ruku dan bacaan sujud, dikatakan jumhurul ulama berpendapat bahwasanya itu sunnah. Tapi mazhab Hanabilah mengatakan bahwasanya itu adalah wajib. Maka itu adalah wajib daripada kewajiban sholat. Kalau orang meninggalkan dengan sengaja bisa jadi batal sholatnya. Oleh karena itu khurujan anil khilaf, dalam rangka mengeluarkan daripada perselisihan para ulama antara yang mengatakan sunnah dan mengatakan yang wajib, tidak mengapa kita harus tetap membaca. Harus membaca. Jangan sampai kita tidak membaca. Baru kemudian berdoa. Ketika sujud baru boleh berdoa. Walaupun kemudian ulama juga berbeda pendapat tentang doa apa yang dibaca, apakah dengan bahasa kita atau bahasa yang lainnya. Adapun di dalam sholat wajib, maka dianjurkan adalah kita hanya membaca apa yang disyariatkan. Adapun di dalam sholat sunnah, maka di situ lebih luas. Di situ lebih luas. Wallahu taala a'lam. Baik Ustaz, syukron Ustaz. Ini pertanyaan nomor 6 dari Opan di Denpasar. Ustaz, kalau kita tahu karakter bacaan seorang imam sholat agak cepat pas di tahiyat terakhir, boleh nggak kita baca tahiyat cuman sampai Allahumma sholli ala Muhammad aja? Boleh nggak kita membaca cuma sampai Allahumma sholli ala Muhammad saja, terus baca doa 4 perkara, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik dan seterusnya, Ustaz? Iya. Jadi ini mungkin seseorang yang sudah terbiasa sholat di belakang seseorang imam, yang imamnya agak cepat, bacaan tahiyatnya agak cepat, dan dia belum selesai membaca doa tahiyatnya, Ustaz. Kemungkinan dia sering ketinggalan ketika membaca membaca tasyahudnya, tasyahud akhir. Mengenai tasyahud akhir, tasyahud awal dan tasyahud akhir, ulama berbeda pendapat di dalam hal ini menjadi 2 pendapat. Pendapat yang pertama adalah yang mengatakan bahwasannya tasyahud itu ya tasyahud, tidak ada padanya sholawat atas Nabi. Maka dari itu bacaan sholawat itu sesungguhnya hukumnya sunnah. Menurut pendapat yang ini, hukumnya sunnah. Dan seperti yang ada di dalam hadisnya Ibnu Mas'ud, Rasul sallallahu alaihi wasallam, dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, alamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasyahuda kama yu'allimu ahadana suratan minal Qur'an. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kami tasyahud itu seperti mengajarkan salah seorang di antara kami Al-Qur'an. Makanya dikatakan disebutkan di sana at-tahiyatu lillahi was-salawatu wat-thayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian dikatakan
idza fa'alta hadza faqad qadaita. Kalau engkau melakukan hal ini maka engkau telah menyelesaikan. Dan tidak disebut di dalam riwayat itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk membaca sholawat. Oleh karena itulah ini yang dijadikan landasan bahwasannya sholawat itu hukumnya hanya sunnah. Bukan wajib saja. Pendapat. Oh, pendapat. Ini ada pendapat. Adapun pendapat yang lainnya adalah pendapat yang mengatakan bahwasanya sholawat itu hukumnya wajib. Hal itu didasarkan atas perintah daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau perkataan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, ya Rasulullah, na'lamu kaifa salamu alaik. Wahai Rasulullah, kami tahu bagaimana salam kepada engkau. Kaifa nusalli alaik. Bagaimana kami sholawat kepadamu, yakni di dalam sholat. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, dan seterusnya. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Maka di dalam ini perintah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu ini bisa jadi dikatakan oleh para ulama bahwasannya apa yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud itu mungkin bisa jadi di awal, kemudian berkembang syariatnya, kemudian diperintahkan untuk sholawat atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena di dalam riwayat yang lain kami diperintahkan oleh Allah untuk sholawat kepadamu. Bagaimana kami bersolawat? Maka kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan dengan sholawat Ibrahimiyah. Oleh karena itu di dalam tasyahud al-akhir ini berbeda dengan tasyahud al-awwal. Kalau tasyahud al-awwal mungkin tidak perlu. Bukan tidak perlu. Kalaupun dia tidak membaca sholawat maka tidak menjadi masalah. Tapi kalau di dalam tasyahud al-akhir maka ini bisa jadi suatu kewajiban. Maka dari itu lebih baiknya ia membaca. Dia harus membaca sholawat yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali kalau dia tidak mampu membaca sholawat Ibrahimiyah, maka dia mencukupkan dengan Allahumma sholli ala Muhammad. Selesai, tidak ada masalah karena ketidakmampuan. Tapi selama ia mampu maka lebih baik ia, toh juga jaraknya tidak terlalu berbeda, yakni waktu yang diinikan. Dan seandainya imamnya sudah salam dia masih terus melanjutkan juga tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tidak harus bahwasanya kalau imamnya salam kemudian dia salam. Kalau dia belum selesai maka dia meneruskan sampai menyelesaikan. Wallahu taala alam. Soalnya ada yang imamnya sudah selesai, ini masih baca masih tahiyat tasyahud, dan itu panjang waktunya, Ustaz. Ya kalau dia memang belum selesai maka tidak ada masalah. Diselesaikan aja gitu ya. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wa ma adraktum fasallu wa ma fatakum faatimmu, katanya Rasul ketika orang masbuk. Alaikum bisakinati wal waqar, katanya Rasul, atas kalian ketika masuk menuju sholat untuk menjaga ketenangan dan kedamaian. Fama wajadtum fasallu au fama adraktum fasallu, apa yang kalian dapatkan kalian sholat. Wa ma fatakum fa'atimu, apa yang terlewatkan dari kalian maka sempurnakan. Termasuk di dalam hal ini kalau kita belum selesai membaca sedangkan imam sudah selesai posisi di akhir, maka kita sempurnakan bacaan kita. Wallahu taala alam. Baik, Ustaz, syukron atas jawabannya. Kita ke pertanyaan selanjutnya dari Koma Mahardika di Denpasar. Assalamualaikum Ustaz, maaf mau bertanya. Apa hukum onani bagi pemuda yang belum nikah? Apakah termasuk dosa besar? Waduh. Onani, yakni melampiaskan syahwat dengan
melakukan tindakan mengeluarkannya tidak dengan cara yang diizinkan oleh syariat. Maka seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun." Barang siapa ibtagha, mencari, wara'a dzalik, di belakang daripada itu, di belakang daripada istri, di belakang daripada budak sahaya, faulaika humul adun. Maka mereka itulah orang-orang yang adun, melampaui batas. Maka berdosa. Adapun dosa besar apa dosa kecil, yakni biasanya dilakukan berulang kali, bahkan berkali-kali. Maka dari itu, kalau dilakukan berkali-kali seperti itu, maka bisa berubah dari kecil bisa menjadi besar. Iyakum wa muhaqqiratid dzunub atau muhaqqaratid dzunub. Hati-hati bagi kalian perkara-perkara yang dianggap remeh daripada dosa. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memisalkan, permisalannya seperti seseorang, katanya Rasul, nazala fi ardil fulat, turun singgah di satu tanah lapang. Fahadara sani'il qaum, dia hadir di dalam makanannya, seorang membuat makanan untuk kaum. Kemudian fa'ata hadza bi'ud wa hadza bi'ud, maka seseorang ini datang dengan satu kayu, ini datang dengan satu kayu, yang lainnya datang dengan kotoran onta, ba'rah. Maka secara tidak berapa lama sudah terkumpul tumpukan yang begitu banyak daripada kayu, yang kemudian begitu dinyalakan bisa mematangkan semua makanan. Artinya bahwasanya dosa itu walaupun kecil, dianggap kecil atau menengah, maka begitu dilakukan berulang kali, ditumpuk, kita kadang tidak sadar, maka tiba-tiba sudah menjadi dosa besar. Wal'iyadzubillah. Maka dari itu bagi kita jangan melihat besar kecilnya dosa, tapi lihatlah besarnya yang engkau berbuat dosa kepadanya. Wallahu taala a'lam. Nah, Ustaz, solusi bagi pemuda yang kecanduan onani gimana, Ustaz? Solusinya adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yani biasanya yang kecanduan onani itu, maka ia akan diiringi oleh sesuatu dosa yang lain. Melihat kepada hal-hal yang tidak benar. Karena tidak mungkin, apalagi sekarang ini, pasti akan mengarah kepada hal-hal yang berbau porno. Dan itu ketika kecanduan, dia tidak akan selesai dengan menikah. Tidak akan selesai dengan menikah? Tidak akan selesai dengan menikah. Justru bisa jadi menikah itu akan ditinggalkan. Yani istrinya diabaikan, dan dia lebih asyik dengan hal-hal yang seperti itu. Maka dari itu solusinya yang pertama adalah dia harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ia harus secepatnya untuk berusaha meninggalkan dan berjanji kepada diri untuk tidak melakukannya. Kemudian ia menjauhkan diri dari segala sarana yang menghantarkan dia untuk melakukan hal-hal yang seperti itu. Banyak membaca Al-Quran, mengisi waktunya, mengisi kesempatannya, maka baru kemudian dia menikah. Kalau tidak, dia maka melakukan dengan berpuasa. Ini diantara pengendalian. Ini diantara pengendalian yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan berpuasa. Tapi yang paling utama, karena ini sifatnya kecanduan, maka harus ada niat yang kuat yang ada di dalam hati. Niat yang kuat yang ada di dalam hati. Dan salah satunya juga mungkin menghindari kesendirian, Ustaz, ya. Artinya menghindarin ya. Menghindari kesendirian. Kemudian ketika malam segerakan untuk tidur. Segerakan untuk tidur.
kemudian bangun, usahakan untuk sholat malam dan lain sebagainya. Itu semua diantara sesuatu, dan mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dibantu agar bisa menghindari perkara yang jelek tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kita ke tanya selanjutnya dari Diva Rijalul Muttaqin. Assalamualaikum Ustaz. Apakah orang yang bangkrut di akhirat, yang dimana ia sudah tidak punya pahala, berarti ia pasti masuk surga? Pasti masuk neraka. Afwan. Ya, pasti masuk neraka, afwan. Kemudian tanya selanjutnya, Ustaz, apakah orang mati yang membawa dosa besar pasti mendapatkan azab kubur? Syukran Ustaz. Jadi di sini ada dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, orang yang bangkrut di akhirat, apakah pasti dia masuk neraka? Orang yang bangkrut, kita harus tahu dulu yang dimaksud dengan orang yang bangkrut. Bangkrut di akhirat itu adalah seseorang yang memiliki amal ibadah yang banyak. Seperti dikatakan oleh Rasul, ja'a rajulun bi'a'malin kal jibal. Ketika Rasul mengatakan, atadruna manil muflis, tahukah kalian orang yang bangkrut? Katanya para sahabat, al muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Orang yang bangkrut di antara kami itu ya Rasulullah, orang yang tidak punya uang dirham, tidak juga punya barang. Artinya orang ini habis-habisan seluruhnya. Uang tidak punya, barang juga tidak punya. Fakir dan miskin maksudnya? Bukan juga. Artinya kalau orang pedagang itu kalau dia nggak punya barang tapi dia punya uang, berarti dagangannya laris. Kalau dia tidak punya barang kalau dia punya barang tapi tidak punya uang, berarti dia baru kulaan. Tapi ini masalahnya adalah uang tidak punya, barang tidak punya. Itulah orang yang bangkrut. Orang yang bangkrut itu adalah orang yang uang tidak punya, barang juga tidak ada. Berarti habis-habisan seluruhnya. Itulah orang yang bangkrut. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengomentari dalam hal ini, al-muflisu man ya'ti yaumal qiyamah bi'amalin kal jibal. Orang bangkrut itu adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan amalan-amalan seperti gunung. Yani banyak amalan yang dia miliki, yang dia punya. Walakin qad dalama hada wa daraba hada wa akhadha mala hada wa syatama hada wa qatalah wa safaka dama hada wa qatalah hada au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi dia telah mengambil hartanya si A, mencela si A, memukul si A, atau menumpahkan darahnya si A, atau membunuh si A. Maka datanglah orang-orang yang yang dizalimi oleh dia itu, maka semuanya menuntut. Fa akhadallahu min hasanatihi fa'utiya fa'ata, maka Allah mengambil dari kebaikannya dia dan diberikan kepada orang yang menuntut. Semua di ini hatta faniyat hasanatuh, sampai habislah kebaikan dia. Tapi orang-orang yang menuntut masih banyak. Maka sebagai gantinya, ukhidha min sayyiatihi faulqiya ilaihi faulqiya finnar. Maka diambil dari orang yang menuntut tadi kejelekannya dan dilemparkan kepadanya, dan ia pun dilemparkan ke api neraka. Maka di dalam riwayat inilah yang disebut dengan orang muflis. Orang muflis itu kalau kita perhatikan di sini adalah orang yang mempunyai urusan dengan hamba-hamba Allah. Makanya dosa disebutkan, dosa itu ada 3.
Dzambun la yughfar, dzambun yughfar, dzambun la yutrak. Dikatakan seperti itu oleh para ulama. Dosa itu ada 3. Dosa yang tidak diampuni, yaitu dosa syirik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak akan mengampuni untuk disekutukan. Wa yaghfiru ma duna dzalik, maka ini yang kedua. Dan Allah mengampuni selain daripada syirikan. Dosa kekafiran, dosa kesyirikan, itu dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La yaghfiruhullah illa bitaubah, kecuali dengan taubat. Yani la yaghfiru syirk illa bitauhid. La yaghfirullah al-kufr illa bil iman. Allah tidak akan mengampuni kekafiran kecuali orang itu beriman. Kecuali orang itu beriman. Taubatnya orang yang musyrik adalah mentauhidkan Allah. Taubatnya orang yang kafir adalah beriman. Maka ini dosa yang kedua adalah dosa yughfar, yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kalau Allah menghendaki, walaupun tidak bertaubat. Maka ini semua dosa selain daripada syirik. Kemudian yang ketiga, dzambun la yutrak, dosa yang tidak ditinggalkan oleh Allah, akan diminta pertanggungjawaban, yaitu dzambun bainal ibad, dosa di antara hamba. Dosa di antara hamba ini sudah barang tentu akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keadilan. Maka dari itu Allah tabaraka wa ta'ala tidak akan mengampuni. Makanya siapa yang ngambil hartanya orang, siapa yang menggibahi orang, kehormatan orang, siapa yang mencaci maki orang, siapa yang mengolok-olok orang, siapa yang memukul dan menumpahkan darah, mengalirkan darahnya orang walaupun tidak sampai mati, atau membunuh barangkali, maka itu semua akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Allah akan selesaikan. Bahkan bukan hanya manusia, bahkan di antara kambing saja yang saling seruduk di antara mereka, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyelesaikan. Allah tabaraka wa ta'ala akan menyelesaikan. Artinya kalau kasusnya orang itu adalah kasusnya, urusannya, bangkrutnya itu dikarenakan hubungan antara manusia dan manusia, iya, dia harus selesaikan. Dia pasti masuk neraka. Kalau dia bangkrut seperti itu, pasti dia masuk neraka. Karena apa? Tidak bisa. Itu adalah haknya siapa? Haknya hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Haknya hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang itu. Dan nanti pada hari kiamat, seperti kita ketahui, keadaan manusia tidak seperti yang kita bayangkan. Kita sekarang melihat bagaimana seorang ayah menyayangi anaknya, anak menyayangi ayahnya, ibu menyayangi anaknya, anak menyayangi ibunya. Seakan-akan ibunya kalau menanggung, aku siap menanggung apa? Penderitaan anaknya. Yang penting anaknya bahagia. Tidak pada hari kiamat. Tidak pada hari kiamat. Yubassarunahum yawaddul mujrim law yaftadi min adzabi yaumi idin bibani wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi allati tuwi wa man fil ardi jami'an thumma yunji. Menginginkan seorang yang berbuat dosa pada hari itu bisa menebus azab Allah Subhanahu wa ta'ala dengan anaknya, dengan istrinya, dengan saudaranya, dengan keluarganya. Bahkan kalau perlu dia harus mengorbankan orang seluruh dunia untuk supaya dia selamat, maka ia pun mengorbankannya. Maka dari itu keadaan pada saat itu sangat mengerikan. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, man kana lahu madlamatun ala akhihi falyastahillahu
Barang siapa falyastahillaha, barang siapa yang mempunyai perbuatan kedoliman atas saudaranya sekarang ini di dunia, hendaknya dia minta halalnya. Datangi, minta halalkan, tolong halalkan, maafkan aku. Sebelum datang hari tidak ada uang emas, tidak ada uang perak, yang ada hasanat wa sayyiat. Maka akan dituntut. Semua orang akan menuntut. Maka dari itu dosa di antara ibad ini perkara yang sangat berat. Kalau dosa kedoliman seseorang kepada dirinya, kedoliman seseorang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memaafkan. Yani kalau dosa-dosa kecil bisa dihapus dengan sholawat, tapi dosa besar harus dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan yang kedua yang berkaitan dengan dosa besar, apakah seorang yang melakukan dosa besar pasti dia mendapatkan adab di kubur? Wah, belum tentu. Belum tentu. Semua itu maksudnya di sini adalah orang yang tidak bertaubat. Kita tidak tahu. Adab kubur itu kita tidak tahu. Ada kalanya bahkan adab di akhirat pun kita tidak bisa memastikan. Karena untuk seseorang itu diadab, sepenuhnya penilaian itu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita hanya bisa memahami dosa ini bisa menyebabkan ini, dosa ini bisa menyebabkan ini. Kesimpulan daripada hukuman nanti di akhirat itu adalah akumulasi daripada semua amalan baik maupun amalan jelek dari seorang hamba. Akumulasi daripada itu semua yang kemudian Allah Subhanahu wa taala menilai. Maka dari itu ada orang yang berbuat dosa tapi dia punya kebaikan yang lebih besar daripada dosanya, bisa jadi ditutupi. Makanya Allah mengatakan fa innal hasanat yudhibna sayyi'at. Karena perbuatan baik itu bisa menghilangkan perbuatan yang jelek. Bisa dalam arti seseorang bertaubat kemudian berbuat baik, doa kejelekan itu hilang dengan digantikan perbuatan itu dengan perbuatan kebaikan. Bisa juga difahami bahwasannya nanti pada hari kiamat kebaikan yang besar dan kejelekan yang kecil itu akan menutupinya. Bukankah nanti akan ditimbang antara al-hasanat wa sayyi'at? Maka ketika ditimbang mana yang lebih rajih, maka itulah. Makanya kita katakan bahwasanya nanti hisabnya adalah akumulasi. Walaupun masing-masing perbuatan dosa itu sesungguhnya ia akan mendapatkan balasan seperti yang dihabarkan oleh Allah, dihabarkan oleh Rasulnya, akan tetapi semuanya kembali kepada Allah yang nanti menghisab. Allah menghisab karena pada akhirnya masuknya seseorang ke surga dan ke neraka itu ditentukan oleh akumulasi daripada semua amal perbuatan dia. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Dan kita tanya selanjutnya dari Fulan. Assalamualaikum Ustaz, apa hukum mengatakan hadis didirikan atas sangkaan atau zon, maka tidak boleh dipastikan dengan yakin? Hatta dikatakan hadis sahih juga tidak boleh dipastikan dengan yakin. Ini pertanyaan selanjutnya adalah, Ustaz, ada lagi yang bertanya dengan hadis. Ustaz, gimana cara menasihati orang yang menganggap bahwa tidak semua hadis dan sunnah Nabi bisa diterapkan di Indonesia? Syukran, Ustaz. Jadi pertanyaan yang nomor 8 9. Pertanyaan yang nomor 9 yaitu bagaimana tentang pernyataan yang mengatakan bahwasanya hadis itu didirikan dengan sangkaan. Dzon itu ada dua, harus kita fahami dulu. Dzonnun madmum dan dzon mamduh. Sangkaan yang tercela dan sangkaan yang terpuji. Maka harus dijelaskan di sini. Sangkaan yang dimaksud di sini sangkaan yang mana? Kalau hanya sebatas sangkaan, menyangka tanpa ada ilmu, wa ma lahum min ilmin iyattabi'una illa dzon,
dan tidaklah bagi mereka ilmu. Wa ma lahum min ilmin, tidaklah bagi mereka ilmu. Iyattabi'una illa dzann, tidaklah mereka itu mengikuti kecuali hanya sangkaan. Maka inilah syak. Ini adalah amalu al-kufar, perbuatannya orang-orang kafir, musyrikun, yang menyangka bahwasannya ada Tuhan-Tuhan dari selain Allah. Tapi kalau sangkaannya itu adalah sangkaan orang yang beriman, dibangun di atas ilmu, maka itu iya. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kita ketahui mengenai tentang ketetapannya, para ulama seperti Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala, beliau mengatakan bahwasannya hadis itu ada hadis yang dhanniyus tsubut, ada hadis yang qat'iyus tsubut. Dhanniyus tsubut artinya adalah ia tidak sampai pada derajat meyakinkan. Qat'i artinya yakin, tidak sampai pada derajat yakin, tapi sampai pada dhanni as-tsubut. Yani di sini seperti kita ketahui bersama, masalah keyakinan itu pun ada banyak tingkatan. Iya kan? Ada namanya yakin, ada namanya ainul yakin, ada namanya hakul yakin. Dikatakan makna yakin itu adalah seperti kita dihabarkan oleh suatu habar bahwasannya di jalan Teuku Umar ada kecelakaan. Yang ngabarkan kepada kita satu orang. Kita bilang, dengar-dengar ada kecelakaan di Teuku Umar. Kemudian datang lagi orang, di Teuku Umar ada kecelakaan. Orang yang lain lagi, orangnya terpercaya. Kita tanya, ente ngelihat? Dia bilang apa? Iya, anak ngelihat. Apa yang kita rasakan di dalam diri kita? Yakin banget. Belum yakin. Gola patut don. Masih don. Saya kira besar kemungkinan memang terjadi kecelakaan. Iya kan? Kemudian datang orang lain lagi. Sampai kemudian muncullah di berita. Muncullah di berita tentang terjadinya hal itu. Maka kita mengatakan yakin. Saya yakin. Kemudian kita datang ke sana, melihat kecelakaan itu dari jauh. Maka itu sampai namanya ainul yakin. Ketika kita ikut bantui orang-orang yang kecelakaan, itu hakul yakin. Kita, anak sendiri ingin tahu persis ininya, menyelamatkan orang-orangnya. Maka ini keyakinan. Hadis-hadisnya Nabi SAW dibagi menjadi hadis yang mutawatir dan hadis ahad. Hadis mutawatir inilah yang dikatakan oleh para ulama sebagai hadis yang qat'iyus tsubut. Kenapa? Karena ia diriwayatkan oleh orang-orang yang tuhilul adatu tawatu'ahum alal kadhib. Yang mustahil secara adat mereka itu bisa bersepakat di atas kebohongan. Ini tidak mungkin. Orang berjauhan, tidak saling kenal, tidak ini, meriwayatkan dengan riwayat yang sama. Berarti mereka memang benar-benar terjadi seperti itu. Maka ini disebut qat'iyus tsubut. Yang kedua adalah yang tidak sampai itu, ada 2-3 orang. Ya kan? Ini. Tapi bagi kita itu meyakinkan apa tidak?
sudah meyakinkan. Walaupun tidak bisa kita katakan yakin seperti hakul yakin, seperti ainul yakin. Iya kan? Tapi secara dhonnul ghalib, maka itu memang benar terjadi. Dan ini yufidul ilm. Ini memberikan ilmu, bukan tidak memberikan ilmu. Maka dari itu yang kita pertanyakan adalah apa yang diinginkan dengan ia mengatakan yufidul dhon? Apakah maksudnya adalah bahwasannya ini tidak memberikan makna ilmu apa-apa seperti yang dikatakan oleh orang-orang Mu'tazilah atau orang-orang Maturidiyah yang mengatakan bahwasannya hadisul ahad, al-ahadisul ahad, hadis-hadis yang ahad yufidul dhon, dia hanya memberikan sangkaan, tidak boleh dipakai di dalam masalah akidah. Maka kalau kita merujuk pada akhirnya semuanya, Al-Quran pun menurut mereka adalah yufidul dhon. Yani Al-Quran menurut mereka, karena kita akan tanya kepada mereka, Al-Quran itu dinisbatkan kepada siapa? Allah. Perawinya dari Allah berapa orang? Nabi Muhammad satu aja. Jibril. Dan dari Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu. Makanya mereka bilang ahad juga. Karena apa? Karena orang-orang ini membangun pemahaman mereka dari ilmu filsafat, dari ilmu kalam, yang pada prinsipnya ia mengatakan asalnya tidak ada sampai dibuktikan ada. Sampai mereka pun pada akhirnya akan mengatakan Allah itu tidak ada sampai kita bisa membuktikan ada. Bingung. Orang bingung, Ustaz. Al-Quran itu asalnya dusta. Sampai mereka mengatakan begitu. Sampai al-khobar, itu apa artinya? Khobar itu adalah sesuatu yang bisa memiliki dua. Bisa dusta, bisa benar. Itu namanya habar. Makanya Al-Quran pun menurut mereka seperti itu. Oleh karena itu, yang tidak bisa salah menurut mereka adalah akal. Makanya mereka itu ini sudah salah di dalam konsep beragama. Di dalam konsep beragama sudah salah, sehingga banyaknya muncul kesesatan di dalam umat ini karena pemikiran-pemikiran yang semacam ini. Adapun hal yang berkaitan dalalah, maka kita harus paham ada qat'iyyu tsubut, ada dhanniyyu tsubut. Ada lagi qat'iyyu dalalah, ada dhanniyyu dalalah. Bisa jadi qat'iyyu tsubut seperti Al-Qur'an pun. Yani dalalah yang dimaksud itu adalah apa yang ditunjukkan daripada makna itu maksudnya apa? Seperti itu. Al-Quran pun yang qat'iyyu tsubut bisa saja dia dhanniyyu dalalah. Bisa saja dia dhanniyyu dalalah ketika yang dimaksud dengan dhanniyyu dalalah yaitu ketika satu ayat memiliki beberapa makna, memungkinkan untuk difahami beberapa makna. Maka ketika itu dimungkinkan difahami beberapa makna, maka itu disebut dhanniyyu dalalah. Maka ketika dia hanya difahami oleh satu makna, maka itu disebut dengan qat'iyyu dalalah. Maka itu yang dimaksud dengan dhanniyyu dalalah dan qat'iyyu ad-dalalah. Jadi kemudian hal yang berikutnya, hadis-hadis yang banyak hadis yang tidak bisa diterapkan di Indonesia, maka mungkin saja tidak bisa diterapkan karena tidak mampu. Yani maksud daripada tidak bisa diterapkan bukan berarti kemudian kita merasa bahwasanya ya sudahlah kita tidak usah menerapkan, enggak. Tapi artinya adalah Anda tidak mampu menerapkan dan Anda berdosa. Pada prinsipnya semua ajaran agama Islam itu harus diterapkan. Kalau kita tidak mampu menerapkan, ya seperti yang dikatakan oleh Allah, ittaqullaha mastata'tum. Maka kita merasa bahwasanya diri kita muqassir fi haqqillah. Kita ini tidak semestinya
terhadap haknya Allah Subhanahu wa taala untuk tunduk dan patuh, maka dari itu perasaan berdosa, perasaan merasa berdosa, merasa bersalah, itu akan mengurangi nilai dosa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada orang yang mengatakan bahwasanya ya sudah kita tidak mampu, sudah tidak usah. Maka ini namanya ridho bil maksiyah. Ridho bil maksiyah. Sebagaimana ridho bil kufrun. Maka dari itu ini tidak boleh terjadi bagi kita. Masalah kemudian kita siapa saja tidak mampu menerapkan hadis, maka ya sudah, istaghfirullah. Ittaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu yang kalian kerjakan. Baik Ustaz, jazakallahu jawabannya. Kita pertanyaan 10 dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya, bagaimana menjawab atau menanggapi pertanyaan orang Islam yang suka membuat pernyataan kalau dia tidak percaya Allah sampai dia melihat wujud Allah baru dia percaya? Maka dia bukan orang Islam. Orang yang tidak beriman kepada Allah sampai ia melihat Allah, dia bukan orang Islam. Karena apa? Allah tabaraka wa ta'ala tidak ada yang bisa melihat di dunia. Hatta Nabi saja. Hatta Nabi. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan tentang Musa, falamma jaa Musa fakallamahu rabbuhu, falamma jaa Musa limiqatina fakallamahu rabbuhu wa qala Rabbi arini andur ilaika. Qala lan tarani walakin indur ilal jabali in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, manakala Musa datang untuk melakukan perjanjian dengan kami, kallamahu rabbuhu, maka ia diajak bicara oleh Rabbnya, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia berkata, Rabbi arini andur ilaik. Ya Allah, perlihatkan kepadaku agar aku bisa melihat kepadamu. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan apa? Lantarani, engkau tidak akan engkau tidak akan bisa melihat aku, akan tetapi lihatlah kepada gunung. Ini istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau ia masih tetap pada tempatnya, engkau akan bisa melihat aku. Manakala Allah menampakkan ya cahayanya kepada gunung itu bergoncang dan Musa secara spontanitas menjadi tidak sadarkan diri. Maka ini semua menunjukkan kepada kita bahwasanya tidak ada yang mampu, tidak ada yang bisa melihat Allah. Dan tahukah kita, Bani Israel yang mengatakan kepada Nabiullah Musa alaihi salam, wa id qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tandurun. Katanya Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah ketika kalian mengatakan kepada Musa, lan nu'mina laka, kami tidak akan pernah beriman kepada engkau wahai Musa, hatta narallaha jahrah, sampai kami melihat Allah dalam keadaan terang-terangan. Maka apa yang dilakukan oleh Allah tabaraka wa ta'ala menghadapi omongan yang semacam ini? Fa'akhadhathumus sa'iqah, maka mereka pun disambar oleh petir. Sedangkan mereka wa antum tandurun, dan mereka melihat dengan nyata dan mereka mati semuanya. Kemudian Allah Ta'ala hidupkan kembali. Mudah-mudahan mereka bersyukur, tapi ternyata seperti itulah kekufuran. Maka kekufuran ini adalah kekufuran yang nyata. Sampai kapanpun di dunia ini manusia tidak akan pernah melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia mengaku muslim, maka dia bukan muslim. Dia bukan muslim. Ini melebihi daripada apa yang diminta oleh orang-orang yang meminta kepada Nabiullah Musa untuk diturunkan kitab dari langit. Bani Yahudi saja. Orang-orang Yahudi minta untuk diturunkan kitab dari langit.
Dan ini lebih besar. Ia ingin melihat Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau Allah tidak akan bisa dilihat di dunia ini, dan Allah hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang beriman nanti di akhirat. Kita mohon kepada Allah mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bisa melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat. Tapi Ustaz, ada pertanyaan tambahan nih dari Pak Rian di Badung. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana membedakan orang mendapat cobaan atau azab? Syukur Ustaz. Orang mukmin maka itu semuanya adalah ujian. Kalau orang kafir maka itu semuanya adalah azab. Bagaimana melihatnya adalah apapun yang menimpa orang mukmin maka itu ujian. Tapi ketika ia itu menganggap itu azab, maka itu adalah azab. Ketika orang mukmin itu menganggap itu azab, ya sudah, itu adalah azab. Wa illa, semua hal yang ada di dunia ini adalah ujian. Ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang mukmin itu seperti yang dikatakan oleh Rasul, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa madzalika illa li mu'min. Mengherankan, menakjubkan urusan orang mukmin. Urusan orang mukmin itu semuanya baik, tidak ada yang seperti itu kecuali bagi seorang mukmin. In asobathu sarra syakara fakana khairan lah, wa in asobathu dharra sabara fakana khairan lah. Kalau ia ditimpa oleh kegembiraan maka ia bersyukur, itu adalah baik baginya. Dan apabila ia ditimpa oleh kemadharatan maka ia bersabar, maka itu baik baginya. Wallahu ta'ala alam. Boleh lagi Ustaz? Ya, pertanyaan Taib ini dari Ulin di Dalung. Mau bertanya Ustaz, apakah boleh memberi nama anak dengan nama Akbar atau Rahman sebagai nama lengkapnya, bukan sebagai nama panggilannya? Syukuran Ustaz. Kalau Akbar tidak ada masalah. Muhammad Akbar, Muhammad Asgor, boleh juga. Muhammad Kabir, Muhammad Sogir. Ini dalam arti itu nisbat kepada di antara anak-anak seperti orang-orang Afrika itu mengasih nama anaknya Muhammad Kabir. Nanti ada Muhammad Thani, ada lagi Muhammad Thalis. Karena yang paling besar Muhammad Al-Awwal atau disebut Muhammad Kabir. Ini sifat bahwasanya dia yang paling besar. Muhammad Al-Akbar. Al-Akbar yakni lain Al-Akbar bagi Allah, Allahu Akbar yakni akbar mutlak min kulli syai', Allah lebih besar dari segala sesuatu. Sedangkan ini akbar yakni akbarul aulad bisa jadi seperti itu. Baik Ustaz, dua lagi Ustaz. Ini pertanyaannya kayaknya dari istrinya. Ustaz mau nanya, ini dari Jenia di Denpasar. Kalau suami melakukan perawatan wajah dan sebagainya gimana Ustaz? Karena kan yang nyemak-nyemak wajah suami itu kan perempuan, itu gimana hukumnya Ustaz? Perawatan wajah dilakukan oleh istrinya, bukan orang lain. Ya tidak boleh. Tidak boleh. Walaupun dia pelayan misalnya gitu ya. Tidak boleh. Kecuali budaknya. Atau istrinya. Baik. Ustaz, ini ada pertanyaan dari Kisman di Jogja Ustaz. Izin bertanya Ustaz, terkait hukum memanfaatkan pembayaran menggunakan GoPay dan sejenisnya agar mendapatkan diskon. Apakah boleh Anda mengikuti pendapat yang membolehkan, sementara ada beberapa ustadz yang mengharamkan? Wallahu ta'ala alam, Anda tidak tahu tentang GoPay dan lain sebagainya. Tapi Ustaz, terakhir, Ustadz, Dani dari Inge di Renon. Saya mau bertanya Ustadz, apakah jasa pengiriman seperti JNE, Tiki, dan lain-lain yang dalam memberlakukan tarif berdasar timbangan, misal 1.3 dibulatkan ke bawah dan 1.5 masuk dibulatkan ke atas jadi 2, apakah tidak termasuk perbuatan zalim? Jadi masalah ini sesungguhnya kembali kepada kesepakatan. Artinya di awal sudah dijelaskan. Apabila sudah dijelaskan dari perusahaan menetapkan tarif harga 1 kilo ke bawah, 1 kilo atau 2 kilo ke bawah, seperti itu, maka itu adalah tarif yang telah diberlakukan, maka tidak ada kezaliman. Kalau Anda tidak mau, ya silakan jangan memakai jasa pengiriman ini.
Seperti itu. Tapi kalau kemudian Pak ini 1,2 saya bulatkan menjadi 2 kilo karena ketentuannya di perusahaan kami timbangan itu diukur dari kilo pertama, kilo kedua, karena ini lebih daripada 1 kilo saya masukkan kilo kedua. Bapak mau? Kalau tidak mau silakan. Kalau mau ya sudah silakan. Maka seperti itu, diberi penawaran seperti itu. Kecuali kalau dihitung sampai pada gramnya kemudian langsung tidak dibulatkan. Misalnya 1 kilonya 15.000, kemudian 2 kilo nggak sampai 2 kilo, maka tadi dibagi 15.000 dibagi gram. 15.000 dibagi gram. Jadi per gramnya 15 rupiah. Tinggal dikalikan berapa gram, seperti itu. Jadi masing-masing punya sistemnya sendiri, ada dibulatkan, ada per gram dan lain sebagainya. Kita tentunya seperti franchise-nya tidak bisa memberlakukan sesuai dengan keinginan pemilik franchise-nya, ya kan? Cabangnya atau brandnya yang ini, maka ia mengikuti aturan yang berlaku pada perusahaan. Maka tinggal ditawarkan. Kalau kemudian pihak yang mau menggunakan jasa itu menerima, ya sudah, berarti sudah ada kesepakatan, tidak ada kezaliman. Kalau tidak mau, ya sudah dikembalikan. Jangan pakai jasa ini. Ada pilihan, maka tidak ada kezaliman. Wallahu ta'ala a'lam. Baik Ustaz, jazakallahu khairan, sudah menyempatkan waktu untuk membahas beberapa pertanyaan, dan teman-teman sekalian, alhamdulillah kita sudah membaca beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke meja redaksi, dan juga ada beberapa tambahan pertanyaan yang juga sudah kami bahas. Dan bagi antum yang pertanyaannya belum kami bahas, insya Allah mungkin nanti hari Selasa akan ada Anda bertanya, Ustaz menjawab juga bersama Ustaz Dr. Fauzi Basudana. Insya Allah kita akan bahas di sana. Dan bagi antum yang punya pertanyaan, silakan tulis pertanyaannya di nomor yang sudah kami informasikan. Baik, Ustaz, syukran, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Ustaz, kita tutup saja dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.